Halo semua, jumpa lagi dengan Yok Sinau. Di video kali ini saya akan mereview satu multimeter digital yang baru saya beli beberapa buah dan ada permasalahan dari multimeter ini. Beberapa bermasalah ya, sudah ada di video saya sebelumnya. Nah ini yang normal, yang saya bukan normal. Sekarang saya akan mereview bagaimana sih performa dari multimeter digital jenis kecil ini. Ini meskipun kecil, harganya itu sekitar 80-an ribu lah kalau beli di tempat saya. Jadi hampir sama kalau teman-teman beli multimeter seperti ini. Ini pernah saya beli harganya sekitar 85.000 ribu dulu. Tidak tahu sekarang harganya berapa. Jadi sekarang kita akan cek multimeter yang ini. Bagaimana performanya kalau misalkan kita gunakan untuk mengukur resistor ya. Sekarang kita akan langsung mulai saja ya. Di sini ada beberapa komponen yang saya sudah siapkan. Jadi ada 3 resistor ya, ada 3 resistor di sini. 3 jenis ukuran resistor ya. Kemudian setelah itu juga ada resistor yang jenis keramik seperti ini, dan kemudian ada potensiometer ya. Tadi nanti kita akan ukur semua menggunakan multimeter digital ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita ingin mengukur resistor, maka berarti selektornya harus mengarah ke ohmmeter ya. Selektornya harus mengarah ke ohmmeter. Jadi saya akan ambil satu dulu. Kita ambil ke selektornya dengan ukuran nilai paling kecil ya, biasanya kalau multimeter digital itu jika misalkan resistor yang kita ukur lebih besar nilainya daripada skala yang kita tentukan, biasanya nilainya akan tetap 1 ya. Kita akan cek ya, kita mulai dari paling kecil. Umpamakan kita tidak tahu nilai dari resistor ini. Oke. 102, ya 101 102 ya. 101 ohm lah. 101 ohm lah ya. Dan memang kalau kita baca di sini itu memang menunjukkan seperti itu ya, agak gelap ya. Jadi ini ada resistor 5 gelang warna ya, dengan warna coklat, hitam, 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 coklat ya. Jadi kalau kita hitung berdasarkan gelang warna itu 100 ohm nilainya. Jadi tadi di sini menunjukkan 101 ohm lah ya. Jadi ya lumayan lah ya. Kita lanjut ke yang resistor selanjutnya. Ini kita ukur, kita sambungkan kedua probnya seperti ini. Yang kita lihat ya, tetap di angka 1. Nah, kemungkinan besar nilai dari resistor ini itu lebih besar daripada skala yang sudah kita tetapkan. Maka kita naikkan skalanya jadi 2000 dulu. Nah, 2000, apakah masih sama? Masih 1. Berarti kita naikkan lagi skalanya ke 20K. Oke, apakah sudah bergerak? Masih belum bergerak juga, kita naikkan skalanya menjadi 200K. Cek. Nah. Oke. 22,4. Karena di sini satuannya belakangnya adalah K ya. Jadi di sini belakangnya adalah K, maka kita umpamakan dikalikan K itu kan 1000 ya, jadi kita kalikan dengan 1000. Berarti tadi 21,7 yang sudah ditampilkan di multimeter digital, 21,6 dikalikan 1000 berarti 21.600-an ya, atau 21.800, 21.900 ya. Nilainya memang berubah karena rentangnya nilainya segitu ya. Ini kalau misalnya kita baca berdasarkan gelang warnanya, jadi warna
warnanya itu adalah merah, merah, oranye, ya. Merah, merah, oranye. Dan satunya lagi itu emas. Jadi ini 4 gelang warna, ya. 4 gelang warna dan merah, merah, oranye itu berarti nilainya adalah 22.000. Tadi nilai yang kita ukur adalah 21.700 sampai 900-an. Berarti masih normal ya, masih bagus rank-rank perhitungannya ya. Dan sekarang kita akan cek resistor yang terakhir. Ya, kita kembalikan lagi ke skala paling kecil ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak tahu tentang perhitungan menggunakan gelang warna, pakai saja multimeter digital, diukur dari rank paling kecil skalanya ya. Jadi seperti ini caranya, mudah sekali teman-teman ya. Jadi kita sambungkan kedua kakinya. Oke, masih belum bergerak, kita naikkan skalanya. Oke, sudah bergerak ya. Ini pakai skala 2000, nilainya 1390-an ohm ya. Sekarang kita cek di sini. Dari sini adalah resistor dengan 5 gelang warna ya. Dengan 5 gelang warna. Warna yang pertama itu adalah merah, yang kedua adalah ungu, terus kemudian yang ketiga adalah hitam, keempat coklat, kelima coklat. Jadi kalau misalkan kita hitung menggunakan gelang warna, itu nilainya sekitar 1.700 ya. Kalau kita hitung dengan gelang warnanya. Nah, ini di tampilan di multimeter digitalnya nilainya 1380-an ohm. Jadi mendekati ya, mendekati, kita anggap wajar karena nilainya kurang atau lebih sedikit itu karena batas toleransi dari resistornya ini. Oke. Dan kemudian kita juga akan coba untuk mengukur resistor keramik ini. Nah, resistor keramik itu biasanya sudah tercantum ya nilainya. Jadi ini resistornya itu 5 watt. Kalau yang kecil-kecil ini mungkin sekitar 1/4 watt ya. Ini 5 watt. Kemudian 5 ohm nilainya. Jadi kita pakai skala paling kecil 200. Kita pakai skala 200. Sama ya cara mengukurnya. Oke, seperti ini. Oke ya, sudah terlihat di situ. 4,3, 4,2 ya. Ya, bergerak di angka itu ya, 3,5, 3,6. Oke, jadi hampir mendekati ya, sesuai karena berdasarkan sifatnya resistor itu ada batas toleransinya ya. Oke, dan terakhir kita akan coba gunakan untuk mengecek hambatan dari potensiometer. Nah, potensiometer sebenarnya sudah ada nilai hambatannya di sini ya, dicantumkan 100K. Nah, jadi saya juga akan coba tunjukkan mungkin bagi yang belum memahami ya, teman-teman yang belum memahami, yang baru belajar, bagaimana sih cara mengecek hambatan dari multimeter itu. Nah, cara mengecek hambatan total dari multimeter itu adalah dengan menghubungkan kedua probe ke kedua kaki multimeter ini ya. Jadi kita hubungkan ke sini semua. Oke. Jadi seperti ini. Ya, jadi dihubungkan seperti ini ya. Jadi kedua kaki di kedua probe di kedua kaki ujungnya. Ujung dari potensiometer. Oke. Kemudian kita hubungkan probe-nya merah dan ke hitam. Seperti ini. Oke. Kita set ke skala 200K karena potensiometer nilainya adalah 100K. Jadi nggak kebaca ya kalau skalanya lebih kecil. Kita naikkan, masih nggak kebaca kan? 20K kita naikkan 200 dan ding deng kebaca ya. 105, 104, 104,
Oke. Ya, nilainya sekitar 100-an ohm ya. Ya. Hampir itu ya, hampir sama ya nilainya karena terpengaruh batas toleransi, jadi nilainya itu kadang lebih, kadang kurang ya. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui suatu potensiometer ini masih berfungsi? Apa itu nilai apa ya istilahnya? Nilai resistansinya itu masih bisa berubah-berubah. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya adalah yang hitam ini kita pindah ke kaki yang tengah ya. Jadi kalau ingin mengukur resistansi, perubahan resistansi, itu caranya salah satu probe harus dihubungkan ke kaki tengah multimeter ya. Sekarang kita coba putar. Nah, berubah ya. Oke, kita maksimalkan. Nah, seperti ini. Oke, ya. Oke, jadi kita bisa asumsikan atau bisa simpulkan bahwasanya multimeter digital ini meskipun kecil ya, tetapi fungsinya cukup bagus untuk digunakan untuk mengukur hambatan dari resistor-resistor yang barusan kita ukur tadi ya. Oke, demikian tutorial saya pengukuran multimeter digital untuk komponen resistor. Semoga bermanfaat untuk yang mencari referensi serupa. Sampai jumpa di video selanjutnya.